98,8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Derma Wijaya di sini dalam acara talk show spesial, dan Derma juga ingin menyapa kamu yang sedang bergabung via streaming di www.jogjastreamers.com. Dan untuk kamu sobat Citra yang mungkin baru saja bergabung, jadi di jam ini tadi kita membahas tentang pembelajaran tatap muka yang merupakan sebuah uji coba dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimulai 5 April hingga 16 April mendatang di 35 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah. Jadi durasinya kurang lebih 2 minggu. Dan kali ini yang masih menjadi pertanyaan yang bikin Derma penasaran itu untuk di Wonosobo sendiri nih Pak, kira-kira adakah sekolah yang menjadikan tempat uji coba atau tidak malah gitu? Mungkin Pak Hendri silakan. Iya, jadi semua daerah dapat dari 35 kabupaten itu ada 140 SMA, SMK, SMP ya. Iya. Kemudian di Wonosobo ini ada SMA M1, SMA, SMK 1, MAN 2 dan SMP Kretek. SMP Kretek. Iya, dan ini semuanya sudah merupakan sekolah yang diusulkan dan juga diberi kepercayaan untuk pembelajaran tatap muka. Dan kan memang harus terbatas ya, misalnya jumlah murid maksimal yang masuk itu 70 sampai 110 orang ya. Kemudian ada pembatasan waktu jam sekolah, kemudian ya misalnya dibuat bertahap ya masuknya, kemudian berjarak 2 meter. Kemudian juga wajib semua guru, staf pengajar itu sudah harus vaksin ya. Kemudian ketika ditemukan nantinya satu saja, baik murid maupun guru yang mengalami katakanlah positif swabnya atau dia mengalami indikasi corona, ya langsung ditutup pembelajaran uji coba itu. Jadi memang semuanya harus diskenariokan sesuai dengan batasan-batasan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Diknas Provinsi. Ya, seperti itu Mas. Oke. Jadi untuk di Wonosobo sendiri ya, khususnya tempat ataupun sekolah yang menjadi sasaran uji coba pembelajaran tatap muka, yaitu yang pertama ada SMA 1 Wonosobo, SMK 1 Wonosobo, MAN 2 Wonosobo, dan SMP 1 Kretek. Nah, jadi mungkin untuk kamu Sobat Citra yang memiliki teman ataupun malah kamu yang menjadi salah satu pelajar ataupun tenaga pengajar di situ, berarti semoga Anda Sobat Citra selalu diberikan kesehatan ya. Semoga uji coba ini berlangsung dengan lancar, amin ya. Dan untuk yang selanjutnya, nah kira-kira ini untuk total sekolah, jumlah sekolah ataupun jumlah guru ya, tenaga pengajar dan pelajar itu ada berapa banyak sih? Mungkin ke Pak Isna ini. Ya, terima kasih Mas Firma. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata di Jawa Tengah itu total sekolah jenjang SD itu ada 18.860. SMP se-Jawa Tengah itu ada 3.376, SMA ada 868, SMK ada 1.590, dan SLB ada 190. Jadi total sekolah yang ada di Jawa Tengah itu sejumlah 24.884 sekolah. Adapun jumlah guru itu dari jenjang SD sampai SMP, SMA, SMK, dan SLB itu ada 104.669 guru dengan jumlah siswa keseluruhan itu ada 5.136.498 Mas Dirma. Jadi memang ya banyak banget kalau kita hitung Jawa Tengah.
Iya, iya. Tapi untuk uji coba PTM kali ini itu kan sementara untuk berlaku hanya SMA ya Pak, SMA, Ya, SMK, SMP. SMP juga ya, SMP, SMA, SMK, dan untuk SD mungkin akan gimana Ya, Pak? nanti setelah evaluasi tanggal 19, ya. artinya ini sukses lah ya. Ya, Artinya kalau dari 140 kok hanya 1-2 sekolah kan dianggap sukses ya. Ya. Tapi kalau semua 140 ini mengalami kendala, artinya mungkin ada evaluasi untuk belum dilakukan tatap muka. Tapi ketika ini misalnya kok ya wajar lah kalau 140 ada 1-2 yang ini ya, kemudian ada halangan ya, iya. Itu wajar. Nah setelah kemudian ada evaluasi tanggal 19 itu kok oke, ya kemungkinan besar uji coba selanjutnya adalah ke SD sampai ke tingkatan PAUD ya. Sampai ke PAUD seperti itu. Oke. Berarti jika uji coba kali ini sukses, maka harapannya nanti juga SD akan ikut dan kemudian PAUD juga seperti itu. Nah, ini kan namanya tahap uji coba, otomatis tidak semua pihak menyetujui ataupun semua pihak tidak suka. Pasti akan ada pro kontra, itu sudah pasti kan. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan dari DPRD Jawa Tengah sendiri menyikapi hal tersebut, pro kontra tentang pembelajaran tatap muka? Mungkin saya mulai dari Pak Henry dulu, silakan. Oh ya, ya saya kira pro kontra pasti ada ya. Walaupun saya perkirakan juga mayoritas warga Jawa Tengah ini, ya ini misalnya kita buktikan waktu rata-rata sekolah masuk di semester genap kemarin itu kan di Januari kan pada bikin kayak kuesioner ya, wali murid ya. Ini masuk enggak? Rata-rata wali murid semuanya pengen masuk ya, walaupun mengalami istilahnya ada keterbatasan waktu, ada tetap harus dilaksanakan protokol COVID. Jadi Mas Ganjar kemudian Mas Menteri juga saya kira mengambil kebijakan ini karena juga desakan dari masyarakat luas untuk walaupun berapa waktu saja itu tetap ada tatap muka, biar mentalitas anak didik itu tetap ada kuat sebagai seorang anak didik yang karena tatap muka itu apapun penting ya. Iya betul. Pembelajaran tatap muka itu penting. Jadi sejauh yang saya tahu dibandingkan dengan yang kontra masih banyak yang masyarakat menghendaki. Karena ini pun juga sekarang ini sebetulnya misalnya pesantren rata-rata sudah melaksanakan ya. Kemudian ada beberapa sekolah yang lewat pengawasan ketat ya, saya tahu itu di beberapa tempat yang tetap juga walaupun terbatas waktu melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi saya melihat mayoritas masyarakat memang menghendaki untuk uji coba ini. Dan kalaupun kalau yang kontra misalnya kok ada, ya biasanya mungkin ada kekhawatiran detail pengawasan, detail istilahnya protokolnya, khawatir tidak bisa maksimal ya, sehingga timbul klaster ya. Ini misalnya juga nih, misalnya ada orang-orang yang sudah pernah terkena dampak corona ya, kena virus itu ya, apalagi yang mungkin dalam kondisi yang harus karantina 1 bulan ya, tentu mereka akan lebih berhati-hati ya, dan lebih menyarankan kepada setiap orang untuk bahwa virus itu ada dan kamu harus hati-hati seperti itu ya. Mungkin juga dari sebagian masih berharap karena kekhawatiran yang kemungkinan terjadi, misalnya ada klaster, itu kemudian menolak pembelajaran tatap muka. Tapi secara umum saya kira di Jawa Tengah sudah rindu sekolah ada untuk sekolah itu. Iya, oke. Dan kalau dari Bapak Isnaini sendiri nih, kira-kira bagaimana Pak tanggapan tentang adanya pro dan kontra mengenai pembelajaran tatap muka ini? Silakan. Jadi banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait pembelajaran tatap muka. Pada prinsipnya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik ataupun guru, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi seperti tadi yang banyak disampaikan oleh Mas Hendri, semua penting
Cuman kesehatan itu juga diprioritaskan. Pembelajaran tatap muka itu juga uji coba harus dijalankan. Jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan ataupun tahapan-tahapan yang sudah diberikan terhadap gugus tugas COVID-19. Seperti itu ya, Pak. Jadi tentu ya, karena ini tahap uji coba, harapannya bagi pelaku tenaga pengajar ataupun yang menjadi pelajar tetap selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan membiasakan mencuci tangan, dan tentunya juga mungkin untuk ruangan kelas itu juga untuk belajar dalam keadaan baik, dan semoga tidak terlalu berkerumun di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Ya, Sobat Citra, jangan kemana-mana, diremakan kembali setelah yang satu ini.